suaranya. Shalom buat adik-adik. Baik, sukacita. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu. Ya, kita bertemu kembali hari ini. Kita mau ibadah sekolah minggu, ibadahnya di rumah. Ya, jangan karena hari Minggu jadi lupa sama Tuhan atau ibadah. Oke, kita hari ini mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau beribadah. Mari adik-adik ikuti ibadah dengan baik, taat kepada Tuhan, dan juga nikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita semua adik-adik untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau baik. 1, 2, 3. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Hore, terima kasih untuk adik-adik yang boleh bernyanyi. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa, ikuti kakak terus berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah, memuji Tuhan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di rumah kami masing-masing, di mana kami hari ini mau belajar menjadi anak yang taat. Anak yang taat kepada Tuhan, kepada semua orang. Kami serahkan ya Bapa waktu ibadah ini kepadamu. Kiranya Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari percaya katakan amin. Iya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, ada ilustrasi. Tahu nggak sih ilustrasi itu? Contoh sebelum kita nanti akan mendengar firman Tuhan. Jadi adik-adik juga nikmati, diikuti. Semoga adik-adik juga menikmati dan mengerti. Oke? Kita akan ada ilustrasi. Tunggu. Teh, mandi nak. Iya mak, sebentar lagi. Mak ini pagi-pagi merepet-merepet. Lagi asik main musik, main game, main handphone. Suruh mandi. Ih, ya aja bilang ya. Males main lagi. Butet, mandi nak. Iya mak. Ya, si Butet udah mandi. Ya, si Butet mau sekolah minggu adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau belajar, kita mau bernyanyi dulu. T-A-A-T, taat jadilah anak taat. 1, 2, 3 ya. T-A-A-T, taat jadilah anak taat. T-A-A-T, taat jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Sekali lagi. T-A-A-T, taat jadilah anak taat. T-A-A-T, taat jadilah anak taat. Kalau mama suruh segera
lakukan, kalau papa suruh segera lakukan. Ye, pintar. Oke. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman-Mu, berkati kami agar kami mengerti isi firman Tuhan, dan anak kami juga mengerti, dan Roh Kudus Tuhan yang mengajari mereka agar mereka menjadi anak yang taat. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Buat adik-adik yang ada Alkitabnya, mari dibuka Alkitabnya ya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Matius. Oke, dari kitab Matius ya. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Oke, sekali lagi. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ya. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Taatlah. Ya, lakukan. Kalau udah namanya taat pasti lakukan, kan? Oke. Nah, itu kita akan baca firman Tuhan. Sudah membaca Alkitab, sudah dibuka Alkitabnya adik-adik. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Nah, nanti bisa dibaca di rumah. Nanti dan sebentar lagi Kak Ketris akan menjelaskannya. Ya, Matius 21 ayat 28 sampai 32. Oke. Dibaca nanti setelah ibadah, dan Kak Ketris akan menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, tadi ada kan sudah ilustrasi si butek yang disuruh mamanya mandi tapi tidak mandi. Nah, yang kedua, si butek disuruh mamanya mandi, apa yang dilakukannya? Dia menyesal, dibilangnya memang dia habis itu dia menyesal dan dia mandi. Nah, kita juga mau belajar hari ini tentang 2 orang anak laki-laki. Siapa di sini yang anak laki-laki? Iya, di tangannya ya. Nah, waktu 2 orang anak laki ini, orang-orang Farisi mengatakan bahwasanya dalam firman Tuhan dikatakan ketika anak yang pertama dipanggil bapaknya, "Anakku," katanya, "ya Pak, pergilah dulu ke ladang, kebun anggur," kata bapaknya. Apa jawab anaknya? "Iya." "Iya," kata dia kan? "Iya." Tapi habis itu apa? Dia tidak pergi. Baru anak yang kedua, pergi lagi bapaknya. "Anakku." "Ya Pak," katanya. "Pergilah dulu ke ladang." Apa jawaban yang kedua? Tidak, kata anaknya yang kedua. Tapi setelah dipikir-pikir, dia direnung-renungkannya, dia akhirnya menyesal. Dia menyesal waktu dia bilang tidak sama suruhan perintah bapaknya. Setelah dia menyesal, kemudian dia pergi kemana? Ke kebun anggur yang dilaksanakan atau yang disuruh oleh bapaknya. Nah, adik-adik, dari 2 orang ini, anak yang mana yang mau adik-adik tiru? Atau anak yang mana yang benar-benar melaksanakan atau mendengarkan perintah bapaknya? Pasti anak yang pertama atau kedua? Yang kedua, iya. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik, kita mau diingatkan jadi anak yang T-A-A-T. Taat sama siapa? Taat kepada Tuhan Yesus. Taat kepada Tuhan Yesus itu kayak mana ya Kak Ketris? Taat kepada Tuhan Yesus itu berarti dia mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dia mau berdoa, dia mau baca Alkitab, dia mau pergi ke gereja, dia yang mau memuji Tuhan, dia yang mengerjakan PR-nya, dia yang mengerjakan tugas di rumah. Pokoknya itu anak yang taat pada Tuhan Yesus ya. Lalu yang kedua, bagaimana? Taat kepada siapa? Taat kepada bapak, mama, kakak, dan abang. Siapa di sini yang taat sama bapak, mama, kakak, dan abangnya? Ayo ngaku atau angkat tangannya. Nah, adik-adik, ketika bapak kita suruh, mama kita suruh, apa yang kita lakukan? Harus taat melaksanakan apa yang dikatakan oleh bapak mama kita. Terus kepada abang dan kakak, boleh gak kita mengejek-ngejek atau kita cakap kotor sama mereka? Tidak, ya kan? Kami juga menjadi anak yang taat. Nah, lalu yang kedua, taat sama siapa lagi? Taat kepada guru di sekolah.
jangan gara-gara mau disuruh kerjakan PR, tapi habis itu dia tidak melaksanakan PR-nya, tidak dikerjakannya. Berarti kan dia tidak taat kepada gurunya. Atau dia ribut di ruangan. Itu juga tidak boleh. Harus menjadi anak yang taat kepada siapa? Guru di sekolah, ya kan? Lalu taat kepada siapa lagi, Kak Ketris? Taat kepada guru sekolah minggu. Iya, semua harus ditaati. Guru sekolah minggu juga. Kalau misalnya lagi ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya lagi berdoa sungguh-sungguh. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Tidak boleh ribut-ribut, tidak boleh ganggu teman, ya. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita mau jadi anak yang taat atau menjadi anak yang tidak taat? Menjadi anak yang taat. Nah, kalau mau jadi anak yang taat, kalau ada PR, harus diapain PR-nya? Dikerjakan. Kalau misalnya disuruh bapaknya mandi, atau baca buku, atau membersihkan rumah, atau apapun perintah bapak mama kita, kalau kita mau jadi anak yang taat, berarti harus kita lakukan, ya. Harus kita lakukan. Jadi ketika disuruh, iya, tapi tidak dilakukan, itu juga bukan anak yang taat. Tapi anak yang taat ketika disuruh, dia pasti jawab apa? Iya. Dia pasti menjawab iya. Lalu dia melakukan perintah apa yang disuruhnya. Nah, ini Kak Ketris mau tanya, adik-adik selama libur berdoa nggak sih kalau bangun tidur? Berdoa nggak waktu makan, waktu mau tidur, berdoa nggak? Tapi kan dia mau jadi anak yang taat, masa berdoa cuma waktu makan aja? Lalu terus waktu ketika disuruh mama bapak melawan. Ya, tadi mau jadi anak taat berarti tidak lagi melawan mamanya, tidak lagi melawan kakak dan abang. Kalau di rumah, misalnya di rumah, jangan kebanyakan main HP atau kebanyakan main games. Ya, boleh nggak main game? Boleh, kalau dibatasi. Jangan sepanjang hari main game, sepanjang hari nonton terus. Nanti matanya rusak, lupa makan, akhirnya dia sakit. Ya, tapi menjadi anak yang taat berarti harus dilakukan apa yang menjadi perintah siapa? Tuhan Yesus, bapak mama, kakak abang, orang tua, guru, dan dimanapun orang yang lebih tua, tetangga kita, siapapun, kita harus taat. Itu namanya anak Tuhan Yesus. Siapa di sini anak Tuhan Yesus? Ayo angkat tangannya, siapa yang anak Tuhan Yesus? Iya, yang mengaku anak Tuhan Yesus berarti harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita diingatkan Tuhan, dua anak tadi, perumpamaan tentang dua orang anak tadi, anak yang memang taat kepada bapaknya adalah anak yang kedua. Sekalipun dia bilang enggak, tapi dia menyesal, aku nggak boleh kian kayak gitu. Lalu dia melakukan, dia pergi ke ladang. Itu baru anak yang taat. Adik-adik juga, waktu disuruh sama bapak, iya pak, aku akan ini kan, jangan minta upah, ya kan? Misalnya disuruh mak beli dulu minyak goreng butet, rupanya dia minta duit, aduh lama minta jajan, ya tidak boleh seperti itu. Harus menjadi anak yang taat. Ya, sama seperti bangsa Israel adik-adik, mereka sudah dibawa Tuhan keluar dari Babel melalui Musa, tapi waktu mereka melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan, mereka ada yang tidak taat. Ya Tuhan tahu pasti ada manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Lalu masa Israel berbuat jahat kepada Tuhan dengan cara bangsa Israel itu menyembah patung yang besar, pohon-pohon besar, batu yang besar. Itulah yang disembah oleh bangsa Israel ketika mereka memberontak kepada perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel mendapat celaka, bahkan mereka juga tidak sampai ke tanah perjanjian Allah. Nah, sama seperti juga orang ahli-ahli Taurat dan juga ahli-ahli para imam-imam dan ahli Taurat. Mereka tahu isi Alkitab, pandai kali, jago. Tapi mereka hanya sekedar tahu, tidak melakukan firman-Nya. Di situ perintah tidak boleh berzina atau apa, tidak boleh melawan atau tidak boleh menyembah patung yang lain. Tapi mereka hanya mengerti saja, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya tahu isi Alkitab, tapi tidak menghidupi Alkitab itu sendiri. Nah, ketika orang bangsa Israel memberontak, tidak taat kepada Allah, dan ketika suatu hari ketika Yesus mengingatkan mereka melalui perumpamaan ini adik-adik,
Tuhan Yesus katakan orang-orang sundal, orang